warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast EduTalk FPS UGJ. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna seputar dunia pendidikan, pengembangan diri, dan cerita inspiratif dari para tokoh akademis. Saya, Salsa Dudinda Erlina, dan kali ini kita punya tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang yang sedang menempuh studi S3 di salah satu universitas ternama di Amerika Serikat. Mari kita sambut Bapak Hendriwanto MPD. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke nih Pak, sekarang saya mau tanya-tanya mengenai pendidikan Bapak. Dan sebelum kita menuju ke topik yang pertama, boleh dong Pak ceritakan sedikit mengenai latar belakang akademiknya sebelum Bapak berangkat ke Amerika. Ya, baik. Terima kasih Salsa. Setelah membawakan acara ini, saya ingin sedikit bercerita. Jadi dulu saya kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon di tahun 2005. Ya. Kemudian saya lulus 2010 awal. Saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Pendidikan dan Sains. Kalau dulu Fakultas Keguruan Tinggi Pendidikan. Oke. Nah, jadi jurusan bahasa Inggris, kemudian saya melanjutkan S2, lalu kembali lagi ke alma mater sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris. Nah, dalam menempuh S3, saya mengambil kuliah di Michigan State University, mengambil jurusan Second Language Studies. Dan sekarang sudah tahun kedua. Oke, berarti tadi sudah diceritakan mengenai Bapak kuliahnya di universitas mana Bapak? Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Oke, sekarang Bapak menempuh studi S3-nya di mana tuh Pak? Di Michigan State University atau dikenal dengan MSU di East Lansing, Michigan, Amerika Serikat. Oke. Nah, Bapak, aku mau tahu nih, kira-kira apa sih motivasi Bapak untuk lanjut S3 dan kenapa sih Bapak memilih Amerika itu sebagai program studinya, tujuan studinya? Yang pertama, motivasi bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita agar anak didik kita itu bisa lebih maju, bisa mengakses pengetahuan, dan dia kuat secara keilmuan. Sehingga apa yang saya pelajari di Amerika dalam hal ilmu pendidikan bahasa Inggris, saya bisa ajarkan kembali kepada mahasiswa. Maka saya yakin dosen-dosen di universitas yang saya ajar itu sangat qualified dan juga mumpuni dalam mendidik anak-anak didiknya ya. Itu motivasi saya untuk meningkatkan kapasitas diri agar bisa berkontribusi terhadap anak bangsa. Oke, berarti itu adalah sebuah motivasi juga ya Pak. Nah, sekarang aku mau tahu nih, gimana sih Pak proses Bapak itu untuk persiapan dari studi tersebut? Bapak meraih S3 itu mulai dari cari kampusnya, terus persiapan bahasanya, itu bagaimana Pak? Ya, persiapan sangat bisa dikatakan sulit, tapi juga bisa dikatakan tidak sulit ya. Karena itu tergantung dari motivasi kita untuk menempuh satu cita-cita, mencapainya. Seperti persiapan yang harus kita lakukan adalah yang terutama dan paling utama adalah persiapan bahasa. Karena mau tidak mau 90% di sana kita berkomunikasi dengan profesor, berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai dunia, berkomunikasi dengan komunitas pelajar internasional gitu ya. Sehingga ke persiapan bahasa mau tidak mau harus ditempuh. Kemudian persiapan yang kedua tentu persiapan rencana riset kita. Tidak harus sempurna, tetapi itu inline dengan profesor yang ada di salah satu universitas yang akan kita tuju. Jadi kalau profesornya tertarik, nanti bisa kita propose satu usulan dan akhirnya kita bisa terus perbaiki usulan riset kita. Dan persiapan yang ketiga tentu persiapan mental. Karena bagaimanapun siapapun profesinya, entah itu kalian mahasiswa ataupun pelajar, itu nomor satu ya mental harus kuat ya. Karena meskipun Anda punya kemampuan tapi tidak punya mental, mundur juga gitu. Jadi menurut saya tiga hal itu sangat basic dan prinsipal, sehingga harus ditempuh. Meskipun persiapan-persiapan lainnya banyak dan mungkin tidak cukup untuk saya ceritakan dalam 1-2 jam gitu ya. Nanti kita bisa lebih lanjut.
Oke, tadi kan Bapak sudah membicarakan mengenai prosesnya ya Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak momen sulit yang Bapak ingat sampai sekarang? Ya, momen sulit ketika kita berkolaborasi. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan dua pakar dunia dan dia merupakan editor di salah satu jurnal nomor satu di bidang kami di pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian saya mengusulkan satu ide lalu direspon dengan baik. Ini that's a good idea gitu. Jadi senang banget dia dengan ide saya. Tetapi ketika saya coba tulis, dia menyarankan satu pendapat bahwa ini argumennya kurang kuat. Nah, di sana kita harus banyak baca, banyak diskusi. Itu mungkin hal tersulit yang saya alami, tetapi dengan kita terus membaca, diskusi, mencari referensi terbaru, alhamdulillah, jadi bisa terselesaikan. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih mengenai latar belakangnya, terus ternyata banyak sekali proses yang harus dilalui, persiapan dan lain sebagainya Pak. Nah sekarang kita mau ngomongin soal kehidupan di Amerika nih Pak. Apa kira-kira perbedaan mencolok yang Bapak rasakan dibandingkan Bapak nih ada di Indonesia daripada Bapak tinggal di sana? Bagaimana perbedaannya? Ya, dari dua sisi saya coba isi akademik dan non-akademik. Dari sisi akademik, budaya belajar memang di sana sangat tinggi, apalagi status sebagai international student, ya. Jadi saya melihat jumlah mahasiswa internasional di Amerika sendiri banyak berdatangan dari Cina, kemudian Korea, Jepang, kemudian India, Bangladesh, gitu ya. Akan tetapi yang datang dari Indonesia tidak banyak representasinya. Nah, saya kira itu menjadi cermin bagi kita bahwa sebagai negara yang sedang berkembang dan ingin maju, kita harus meningkatkan jumlah mahasiswa yang belajar di luar negeri untuk dapat mengambil ilmu-ilmu agar kita bisa terapkan di Indonesia. Nah, kemudian dari segi akademik lagi, cara dosen mengajar itu luar biasa di sana. Jadi mahasiswanya sedikit, hanya 5, paling banyak 6, tetapi cara dia memberikan umpan balik yang itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Nah, umpan balik itu menurut saya sangat penting, makanya ketika saya mengajar nanti di Universitas Gunung Jati, tentu dosen-dosen lain pun akan sama katanya. Umpan balik bagi mahasiswa untuk terus tumbuh, belajar, berkembang itu sangat penting. Nah, itu dari segi akademik. Kalau dari segi non-akademik, di sana merupakan daerah yang sangat dingin, bahkan sampai minus 26 pernah ya, apalagi di musim winter. Jadi saljunya tebal setinggi ukuran mobil gitu ya. Oh, tinggi sekali Pak. Tinggi sekali. Jadi sampai ada alatnya untuk bisa memindahkan salju yang sudah bertumpuk dan membatu gitu ya. Iya Pak. Nah, di saat-saat seperti itu, karena kami datang dari negara yang tidak ada saljunya gitu, tentu berbeda ya, dan mengalami salju yang bagus sekali itu untuk merefleksikan betapa luasnya bumi ini gitu ya, seperti itu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai perbandingan ya Pak antara secara akademik maupun kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau misalkan cara beradaptasi dari gaya belajar yang ada di sana itu Bapak bagaimana? Ya, jadi mahasiswa di sana dalam satu semester tidak mengambil banyak SKS. Mungkin ini yang berbeda. Di sana SKS paling maksimal itu 9 SKS atau 3 mata kuliah. Tapi satu mata kuliah itu tugasnya sangat berat dan berjibun. Tetapi tugas itu didorong untuk mencapai kompetensi akhir yang akan kita dapatkan, sehingga menolong sekali. Jadi relate itu, berhubungan antara satu tugas dengan tugas yang lainnya, sehingga di akhir final project kita mendapatkan luaran proposal atau luaran media ajar, luaran materi ajar, sehingga menurut saya itu yang perlu kita pelajari, belajar satu hal mendalam dan dapat outputnya, ketimbang belajar banyak hal tetapi tidak dapat secara mendalam. Oke,
Boleh diceritakan nggak sih Pak tentang riset yang sedang Bapak garap sekarang, lalu apa sih relevansinya untuk kebutuhan di Indonesia? Ya, saya fokus ke riset kepada menulis. Karena writing pedagogy, pendidikan menulis di Indonesia itu masih belum banyak diperhatikan. Pendidikan menulis harusnya terjadi ketika di masa usia prasekolah sampai kepada perguruan tinggi. Kita banyak melihat banyak mahasiswa lemah dalam kemampuan menulis di tingkat universitas. Kalau kita lihat secara latar belakang dan historis, tentu bagaimana waktu dia elementary school-nya, SD-nya, SMP, SMA-nya, apakah pendidikan menulisnya digali dan diajarkan dengan baik. Nah, sehingga itu menjadi fokus riset saya, dan saya belajar langsung kepada profesor ahli di bidang menulis. Dan saya banyak belajar di sana, meskipun banyak revisi, ya sampai satu paragraf aja 20 kali revisi, tetapi kualitas tulisan dan argumentasi sangat bagus sekali. Jadi fokus riset saya kepada writing, tapi menulis kan banyak tipenya, ada menulis untuk esai, menulis untuk naratif, menulis untuk fiction, tapi saya menulis writing for publication. Jadi in international journals. Jadi writing for publication in international journal. That's my focus on research. Oke. Banyak sekali apa perjalanan atau hal-hal yang paling berharga dari yang sekarang Bapak tempuh. Nah, kira-kira kalau boleh di-share perjalanan terbesar apa sih Pak yang Bapak dapat sampai saat ini? Saya perjalanan yang dapat saya pelajari, dapat petik ya, bahwa tidak ada ruginya kalau kita belajar. Oke. Ya, makanya itu saya mendorong bagi yang masih usia muda, adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa itu jangan lupa belajar terus belajar. Insya Allah suatu waktu kita akan memanen hasil dari apa yang kita tanam, perjuangan. Seperti saya belajar bahasa Inggris, tidak tahu nanti mau kemana ya, dan ternyata sangat bermanfaat sekali ya kemampuan bahasa Inggris itu. Jadi kalau misalnya di beberapa negara itu bahasa Inggris menjadi wajib sejak SD. Nah, jadi ini adalah waktu yang tepat bagi kalian semua, apalagi bisa bergabung di pendidikan dan sains, di mana bahasa Inggris juga menjadi bahasa elektif. Jadi kita mungkin nanti ada lembaga bahasa yang bisa menaungi untuk bisa meningkatkan gitu ya. Tapi pada prinsipnya yang bisa saya pelajari, tidak akan rugi orang yang belajar dan terus belajar. Dia akan maju dan dia akan menguasainya. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kita harus bisa improve juga ya Pak mengenai hal-hal tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, buat teman-teman yang punya mimpi lanjut S3, boleh Bapak berpesan buat teman-teman di luar sana? Ya, saya berpesan tidak hanya kepada yang S3, S2, tetapi yang S1 maupun sekolah dan kuliah di luar negeri gitu ya. Jadi nomor satu yang harus dikuasai adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa tidak harus sempurna, tidak harus perfect seperti native speaker, tetapi setidaknya kita punya basic. Nah, kami di Fakultas Pendidikan dan Sains itu ada 5 jurusan, dan ada juga jurusan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, PGSD, pendidikan ekonomi, dan apalagi pendidikan matematika. Ya. Itu bahasa Inggris kami tekankan kepada mahasiswa. Nah, ketika kalian belum siap untuk S2 dan S3 di Amerika, setidaknya S1-nya bisa di mana saja, tidak harus di universitas lain misalnya. Karena bagi saya, kalau di FES UGJ itu kan mahasiswanya bisa langsung berinteraksi dengan dosen, dan itu kesempatan. Iya, betul Pak. Kalau di universitas yang misalnya yang besar gitu ya, itu kan agak sulit berinteraksi dengan dosen. Hingga jadi kesempatan bagi kita bahwa kalau berkuliah di salah satu universitas yang dekat dengan dosen, kemudian kita siap. Nah, jadi S2 dan S3-nya bisa di luar, tapi S1-nya
kenapa harus jauh-jauh, bisa di sini saja gitu. Betul, di Universitas Swadaya Gunung Jati. Jadi buat teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai latar belakang Pak Henry seperti apa, terus proses dan perjalanannya seperti apa untuk menempuh S3 dan S2. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah kemana, S1-nya bisa di Universitas Swadaya Gunung Jati. Ya, dan itu juga menjadi bukti saya adalah alumni dari Universitas Gunung Jati. Di tahun 2010 sudah lulus dan sekarang 2025 saya sudah di Amerika Serikat. Jadi saya sangat bangga dengan universitas ini dan saya ingin kebanggaan yang saya miliki itu juga terjadi di Anda semua. Iya, betul sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak ya atas kesempatannya pada podcast hari ini. Mudah-mudahan semua pendengar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai studi S3 mau ke luar negeri dan studi S1-nya di Universitas Swadaya Gunung Jati. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi semua yang ada di luar sana. Dan untuk para pendengar, jangan lupa follow podcast EduTalk FPS UGJ. Sampai jumpa di episode selanjutnya.